Teman-teman masih semangat kan? Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Teman-teman, kali ini akan ada banyak hal yang kita pelajari, yaitu tentang benda hidup dan tidak hidup, kemudian tentang kalimat pemberitahuan, dan juga tentang ciri-ciri berbagai jenis benda. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup dan juga tentunya yang tidak hidup di dunia ini. Bagaimana cara kita membedakannya? Nah, kita bisa membedakannya dengan mengenali ciri-ciri mereka. Perhatikan tayangan berikut ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengenali ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Yang pertama adalah ciri-ciri benda hidup. Benda hidup yang bisa kita temui di sekitar kita tentunya adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Bagaimanakah ciri-cirinya? Yuk kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah bergerak. Semua benda hidup pasti bisa bergerak ya teman-teman. Hewan, manusia itu bisa bergerak. Bagaimana dengan tumbuhan? Kalian bingung tidak? Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Ada yang tahu? Iya, pintar. Tumbuhan bergerak ke arah sinar matahari. Tumbuhan bertumbuh, itulah cara tumbuhan bergerak. Kemudian ciri-ciri benda hidup yang kedua adalah tumbuh. Semua benda hidup mengalami pertumbuhan ya teman-teman. Nanti Ustadzah akan jelaskan setelah ini. Yang ketiga adalah berkembang biak. Semua benda hidup mengalami berkembang biak, yaitu tumbuh menjadi banyak. Yang keempat adalah makan dan minum. Semua benda hidup memerlukan makan dan minum untuk bisa terus hidup. Yang kelima adalah bernafas. Nah, semua benda hidup pasti bernafas, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat Ustadzah memberikan contoh ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Baik hewan, manusia, maupun tumbuhan, semuanya mengalami pertumbuhan. Hewan misalnya, di sini ada ayam. Ayam berasal dari telur, kemudian menetas dan menjadi ayam kecil dan tumbuh menjadi ayam besar. Begitupun manusia, lahir sebagai bayi, tumbuh menjadi anak kecil, kemudian anak remaja, dan menjadi orang dewasa. Begitupun tumbuhan, dari biji, kemudian menjadi kecambah, dan kemudian menjadi tumbuh menjadi semakin besar. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua ya. Ini adalah ciri-ciri benda hidup, yaitu pintar, berkembang biak. Benda hidup bisa berkembang biak dengan mempunyai anak, ya teman-teman. Kalian perhatikan, ayam di sini bisa berkembang biak menjadi banyak dengan mempunyai anak-anak. Nah, itu tadi ya teman-teman, ciri-ciri benda yang hidup. Sekarang ciri-ciri benda tidak hidup. Apa saja? 1. Tidak bisa bergerak sendiri. Benda hidup tidak bisa bergerak sendiri ya teman-teman. Misalnya mobil-mobilan ataupun robot-robotan, mereka perlu baterai untuk bisa bergerak. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Benda tidak hidup tidak perlu makan dan juga tidak perlu minum. Yang keempat, tidak bisa bernafas. Benda tidak hidup itu tidak bisa bernafas. Yang keempat, tidak bisa tumbuh. Benda tidak hidup tidak bisa tumbuh menjadi besar. Bentuk bendanya akan tetap, ukuran bendanya akan tetap, tidak tumbuh menjadi besar ataupun kecil. Yang terakhir adalah tidak berkembang biak. Benda tidak hidup tidak berkembang biak ya teman-teman. Itu tadi adalah ciri-ciri benda tidak hidup. Nah, sekarang kita akan mengulangi kembali kata-kata yang berhubungan dengan benda hidup dan benda tidak hidup tadi. Yang pertama apa tadi? Bergerak. Oke, yang kedua bernafas. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat makan. Yang kelima minum. Yang keenam
berkembang biak. Nah, dari kata-kata ini tadi kita bisa membuat kalimat, teman-teman. Nah, masih ingat kan bagaimana cara membuat kalimat? Iya, kalimat adalah susunan dari kata-kata yang ada artinya. Ustazah kasih contoh satu. Kita akan membuat kalimat dari kata makan. Nah, contohnya adik suka makan kue bolu. Nah, Ustazah kasih contoh lagi. Bernafas. Contoh kalimatnya, kita bernafas dengan menghirup udara. Contoh yang ketiga, tumbuh. Contoh kalimatnya, adik tumbuh besar dan kuat. Nah, itu tadi cara membedakan benda hidup dan tidak hidup, yaitu dengan mengenali ciri-cirinya. Sekarang coba nanti kalian lihat di sekitar kalian dan kelompokkan benda hidup dengan yang tidak hidup. Sekarang kita akan menulis lagi kata-kata yang berhubungan dengan makhluk hidup dan tidak hidup tadi ya teman-teman. Teman-teman, yang kedua kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Sekarang coba perhatikan teks yang akan Ustazah sajikan dan mari kita baca bersama-sama. Nah, sekarang tentang kalimat pemberitahuan. Ada yang tahu apa itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi di dalamnya. Kita bisa menemukan kalimat pemberitahuan pada teks atau bacaan, lagu, dan kemasan produk. Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, Ustazah punya sebuah teks yang berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari Ahad lalu, Siti pergi ke kebun binatang dengan ayah dan ibu. Ayah Siti membayar tiket untuk masuk ke kebun binatang. Di dalam kebun binatang, Siti melihat ada banyak sekali binatang. Ada harimau, singa, gajah, burung merak, onta, dan masih banyak lagi. Setelah melihat banyak binatang, Siti dan keluarganya beristirahat sambil makan bekal. Setelah itu, mereka pulang ke rumah. Siti sangat senang bisa pergi ke kebun binatang. Nah, dari teks yang sudah kita baca bersama tadi, ada beberapa kalimat pemberitahuan di dalamnya. Ingat, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang di dalamnya mengandung informasi. Salah satu contoh yang ada di dalam teks misalnya, pada hari Ahad lalu, Siti pergi ke kebun binatang dengan ayah dan ibu. Nah, kalimat tadi adalah kalimat pemberitahuan yang isinya memberitahukan bahwa pada hari Ahad, Siti pergi ke kebun binatang. Nanti coba kalian cari lagi ya kalimat pemberitahuan yang ada di dalam teks. Yang kedua, kalimat pemberitahuan pada lagu. Ustazah akan menyajikan sebuah lagu, coba nanti kalian cermati lagunya. Nah, itu tadi lagu yang sudah kalian dengar ya. Ada yang tahu apa tadi judulnya? Iya, pintar. Judulnya Kelinciku. Nah, yuk sekarang kita cari kalimat pemberitahuan yang ada pada lagu tersebut. Pada lagu Kelinciku tadi ada beberapa kalimat pemberitahuannya, yaitu 1. Kelinci adalah hewan yang manis dan lucu. Kedua, kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, itu tadi ya. Jadi, dalam lagu pun kita juga bisa menemukan kalimat pemberitahuan. Yang ketiga adalah kalimat pemberitahuan pada kemasan produk. Teman-teman tahu apa itu kemasan produk? Kemasan produk adalah bungkus suatu produk. Misalnya produk makanan, minuman, produk obat-obatan. Nah, di dalam kemasan produk tersebut pasti ada kalimat pemberitahuan. Ustazah kasih contohnya ya. Nah, berikut adalah kemasan dari produk keripik. Namanya keripik salak. Di dalam kemasan produk ini, baik di bagian depan maupun di bagian belakang, ada kalimat pemberitahuannya. Ya, yang di depan misalnya ada kalimat pemberitahuan
yang memberitahu bahwa produk ini diproduksi oleh, nah ada di bawahnya. Sedangkan di bagian belakang ada kalimat pemberitahuan yang menyebutkan tentang dari bahan apa keripik salak tersebut dibuat. Nah, itu tadi ya teman-teman tentang kalimat pemberitahuan pada kemasan produk. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai ciri berbagai jenis benda. Apa itu ciri teman-teman? Ya, ciri adalah hal-hal yang ada pada suatu benda. Kita nanti akan belajar ciri benda berdasarkan bentuk, ukuran, permukaan, dan bahan pembuat benda tersebut. Perhatikan tayangan berikut ya. Ciri-ciri pada suatu benda. Teman-teman, kita bisa mengenali ciri-ciri pada suatu benda berdasarkan bentuk benda, ukuran benda, permukaan benda, dan bahan pembuat benda. Yang pertama, bentuk benda. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ada keset, ada segitiga, ada cermin, dan ada bola basket. Yuk kita kenali satu persatu bentuk benda tersebut. Yang pertama dari keset. Keset tersebut berbentuk persegi panjang. Segitiga ini berbentuk segitiga tentunya. Cerminnya berbentuk lingkaran. Dan bola basket berbentuk bola atau bundar. Yang kedua, ukuran benda. Ukuran benda ada bermacam-macam teman-teman. Kalian perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar bola kasti. Dan yang ini adalah gambar bola basket. Dari kedua bola ini tentunya kita bisa melihat atau membedakan ukurannya. Bola kasti berukuran kecil, sedangkan bola basket berukuran besar. Ustazah punya gambar lagi. Nah, ini adalah gambar kemoceng, dan ini adalah gambar sapu. Gambar kemoceng, ini adalah ukurannya pendek, sedangkan sapu panjang. Nah, yang ketiga, ciri benda bisa kita lihat dari permukaan benda. Kita bisa membedakan permukaan berbagai jenis benda dari contoh gambar berikut ini. Ustazah punya gambar buku dan keset. Ketika nanti kalian di rumah menjumpai buku kalian, coba kalian raba permukaannya. Kira-kira halus atau kasar? Iya, pintar. Buku mempunyai permukaan yang halus, sedangkan keset itu mempunyai permukaan yang kasar. Yang keempat, kita bisa melihat ciri-ciri benda berdasarkan bahan pembuat benda. Bahan pembuat benda biasanya dibuat berdasarkan kegunaan benda tersebut. Perhatikan gambar berikut ya. Ustazah masih punya buku, kemudian keset, dan gelas. Buku dibuat dari kertas yang tipis dan terang supaya bisa untuk menulis dengan baik. Sedangkan keset ada yang bisa terbuat dari plastik ataupun misalnya di gambar ini terbuat dari serat kayu supaya bisa menyerap kotoran yang ada di kaki kita. Kemudian gelas dibuat dari kaca supaya bisa tahan air baik itu dingin maupun panas. Kalian coba bayangkan misalnya gelas terbuat dari kertas. Nah, pasti tidak bisa kan? Nah, itu tadi ya teman-teman, cara membedakan ciri-ciri benda. Nah, teman-teman, itu tadi ya belajar kita hari ini. Banyak sekali kan yang bisa kalian pelajari hari ini. Ingat, teruslah belajar karena Allah sangat menyukai orang yang suka belajar dengan baik. Sekarang lanjut, kalian bisa belajar matematika dengan Ustazah Inani.